Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul kontribusi personal dalam bidang yang ditekuni. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Subhi Mashoni yang Harimurti, MA, yang telah membimbing kami selama perkuliahan ini. Kemudian, sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyudi, NIM 19.012.116. Kemudian, adapun materi yang akan dijelaskan yakni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wening Tias dengan NIM 19.12125. Akuntansi merupakan salah satu ilmu yang bersifat aplikatif yang pada saat sekarang dipakai di seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Sesungguhnya kita telah menggunakan jasa akuntansi seperti seorang pemilik warung yang selalu mencatat siapa saja yang berhutang, membedakan uang penjualan dengan uang yang akan digunakan modal kembali. Penerapan pengetahuan di bidang akuntansi menjadi semakin luas ketika dihadapkan pada bisnis berskala besar. Perkembangan ilmu akuntansi jika dirunut dari sejarahnya tidak terlepas dari peranan besar ilmuwan muslim. Ilmu akuntansi menemukan puncak kegelimangannya pada tahun 765 Hijriah atau 1363 Masehi dengan hadirnya manuskrip yang disusun oleh Abdullah bin Muhammad bin Kayah al-Mazindarani yang berjudul Risalah Falakiyah Kitab Asy-Syiakat. Namun, dalam perjalanan sejarah ini, karya besar ulama muslim dalam bidang ilmu akuntansi dikaburkan dengan penemuan buku Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita. Berdasarkan uraian tersebut, ini bertujuan untuk menggali akar sejarah mengenai kontribusi para ilmuwan muslim di bidang akuntansi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai akuntansi, definisi akuntansi. Nah, apa sih akuntansi itu? Sejak kapan sih akuntansi itu ada? Untuk mengenai definisi akuntansi telah dimulai sejak tahun 1930 sampai 1970. Para akuntansi ini memiliki pandangan yang berbeda-beda juga loh, tentang pandangan tentang proses akuntansi, pandangan tentang perbedaan-perbedaan teori. Nah, pandangan-pandangan tersebut diantaranya tuh adalah akuntansi sebagai catatan peristiwa, akuntansi sebagai bahasa, akuntansi sebagai realitas ekonomi, akuntansi sebagai sistem informasi, akuntansi sebagai komoditas, dan akhirnya sampai sekarang yang dapat kita rasakan itu akuntansi sebagai sebuah ideologi. Nah, dalam video kali ini kami tidak akan membahas tentang perbedaan tersebut, namun akan lebih fokus pada pembahasan mengenai definisi akuntansi dari segi bahasa, istilah secara konvensional maupun syariah. Dan kita mengkomparasikan dua perspektif tersebut untuk mencari kesatuan makna, kegunaan, tujuan dari akuntansi sendiri. Nah, secara terminologi, apa sih akuntansi itu gitu? Ternyata secara terminologi, akuntansi berasal dari kata accounting yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi ini digunakan hampir di seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. Dalam bahasa Arab juga, akuntansi berarti al-musahabah dari kata musahabah, yusahabu, hisab, musahabah yang artinya perhitungan. Nah, akunting ini atau pertanggungjawaban, akar kata ini dalam Al-Quran banyak sekali digunakan dan cukup populer di kalangan umat Islam. Hadis atau
ayat Al-Quran yang berhubungan dengan akuntansi. Sebagai Muslim, hadis dan Al-Quran merupakan kitab yang dijadikan referensi bagi setiap persoalan dan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kata hasaba, yuhasabu, hisab, hasib banyak ditemukan dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, Quran Surat Al-An'am ayat 62, dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 47, dan Quran Surat At-Talaq ayat 8. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47, "Kami akan datangkan timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah seseorang dirugikan barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya sebesar biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Dari ayat tersebut memotivasi untuk menjadi akuntan yang selalu mengevaluasi diri, seberapa banyak keuntungan yang diraih dan seberapa banyak kerugian yang dialami sebelum kerugian itu diraih dalam kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling pandai ialah orang yang melakukan perhitungan untuk dirinya sendiri dan beramal untuk bekal sesudah mati." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab, timbanglah amal perbuatan kalian sebelum ditimbang." Makna akuntansi dalam Al-Quran dan hadis bersifat umum dan menyeluruh, meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan berinteraksi dan bertransaksi, dalam hubungannya dengan ibadah maupun transaksi sosial ekonomi. Baik, saya Yayu di sini akan menjelaskan materi akuntansi sebagai ilmu sosial. Nah, di mana yang kita ketahui sebenarnya teori akuntansi itu tidak terbatas pada transaksi ekonomi saja, tetapi bisa mencakup aspek sosial, aspek mental, dan juga aspek spiritual. Nah, sebagai bagian dari ilmu sosial, akuntansi itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang didasari oleh nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang diterapkan dalam akuntansi syariah. Sebagai ilmu sosial, akuntansi ini memiliki dua aspek. Yang pertama itu ada aspek substansi ataupun ruhiyah, yang dimana aspek ini tuh bersifat konstan ataupun tidak boleh diubah sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu ada aspek bentuk atau jasidiyah. Aspek ini tuh bersifat dinamis, yaitu boleh berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan tertentu. Nah, akuntansi syariah ini digunakan sebagai instrumen pendukung nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi. Jadi, adapun interaksi manusia ataupun kelompok manusia tercipta itu karena yang pertama adanya mekanisme tukar-menukar kepentingan, yang kedua adanya kebutuhan aturan, yang ketiga itu ada sikap dan perilaku individu ataupun kelompok, yang keempat ada sistem nilai sekelompok masyarakat, dan yang terakhir itu ada anomali. Yang keempat ada sistem nilai sekelompok masyarakat, dan yang terakhir itu ada anomali berkehidupan sosial. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis. Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam penelitian ini adalah sebuah pendekatan yang berupaya mensistematiskan fakta dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan generalisasi. Selain itu, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian pustaka atau library research, yang mana data berasal dari berbagai referensi berupa buku, jurnal ilmiah, internet, catatan dan tulisan yang berkaitan dengan ilmu akuntansi secara spesifik sebagai acuan dan bahan analisis. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan akuntansi dan pelaporan dalam Islam. Yang pertama yaitu adanya perintah zakat. Perintah zakat mendorong pemerintah Islam maupun individu membuat catatan-catatan akuntansi. Sejak masa Rasul dan dilanjutkan oleh para khalifah,
zakat sudah diadministrasikan dengan menunjuk petugas zakat. Yang kedua yaitu adanya administrasi negara yang disebut dengan Diwan, di mana salah satu fungsi Diwan adalah melakukan pengelolaan keuangan pemerintah atau akuntansi pemerintahan. Puncak perkembangan akuntansi terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, di mana terdapat pengklasifikasian catatan dalam rangka pelaporan. Ketiga yaitu adanya fungsi auditing, yaitu di mana auditor ditunjuk oleh Diwan. Auditor bertanggung jawab mereview kecocokan catatan, di mana jabatan auditor ini disyaratkan memiliki kemampuan yang tinggi, hafal Al-Quran, cerdas, bijaksana, dan dapat dipercaya. Yang keempat yaitu adanya jaridah atau jurnal. Jaridah ini disinggung dalam manuskrip Mazindarani tahun 767 Hijriah atau 1363 Masehi dan Ibnu Khaldun tahun 779 Hijriah atau 1378 Masehi, di mana jaridah ini dimulai dengan menuliskan Bismillahirrohmanirrohim. Yang kelima yaitu adanya laporan keuangan. Ada dua bentuk laporan keuangan, yaitu satu al-hikmah, yaitu laporan akhir bulan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran, dan yang kedua yaitu al-jamiah, yaitu laporan akhir tahun. Kontribusi para ulama muslim dalam akuntansi. Ilmu akuntansi pertama kalinya dikenal di Italia oleh seseorang yang bernama Luca Pacioli. Namun beliau tidak diterima oleh para cendekiawan muslim karena sumber valid menyatakan bahwa ada seseorang muslim yang telah mendahulinya. Seorang tokoh muslim tersebut bernama Abdullah bin Muhammad bin Kaya al-Mazindari. Pada tahun 1363 beliau membuat rumusan akuntansi yang berjudul Risalah Al-Faqihah, Kitab As-Sikayat, yaitu sebuah buku yang berbentuk manuskrip yang isinya tentang peruraian akuntansi dan sistem akuntansi dalam sebuah negara Islam. Huruf yang digunakan yaitu huruf Arab atau yang biasanya atau yang lainnya itu bahasa Arab, bahasa Parsi, dan bahasa Turki yang sangat populer pada zaman Daulat Utsmaniyah, dan buku tersebut sampai sekarang masih disimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman Al-Kunani di Istanbul, Turki. Buku tersebut tercatat sebagai buku manuskrip dengan nomor 2756. Oleh sebab itu, para ilmuwan mengklaim bahwa buku ini adalah buku yang pertama akuntansi. Tokoh-tokoh muslim yang mengkontribusi dalam akuntansi antara lain yaitu yang pertama Al-Khawarizmi, yaitu pada tahun 750 Masehi sampai 850 Masehi. Yang kedua ada Abu Kamil Suja, yaitu tahun 850 sampai 956 Masehi. Pengaruh Islam terhadap ilmu akuntansi. Tujuan ajaran Islam secara tegas merekomendasikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh suatu bisnis harus dicatat dan dibukukan, serta terekomendasikan dengan cara yang benar sesuai dengan fakta, agar data keuangan dan informasi keuangan itu baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal yang terkait dapat dipergunakan dengan akurat berdasarkan prinsip objektivitas, keadilan, dan kebenaran. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi yang dicatat dan dibukukan di dalam akuntansi syariah adalah hanya akuntansi yang dibenarkan di dalam syariah, baik dengan segala persyaratannya maupun yang dibenarkan. Pencatatan dan kedudukan akuntansi di dalam Islam mencerminkan tindakan yang mendukung prinsip keadilan yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis. Oleh karena itu, pencatatan dan pembukuan di dalam akuntansi harus mencerminkan pemaparan yang objektif sesuai dengan kebenaran data dan informasi yang direkap di dalam akuntansi syariah. Nilai prinsip dan pertanggungjawaban di dalam akuntansi syariah
dalam proses pencatatan dan pelaporan menganut sistem berikut. Yang pertama, sistem pertanggungjawaban. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Akuntansi keuangan bisnis harus merupakan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi amanah kepada pelaku bisnis melalui pelaksanaan pencatatan dan pembukuan di dalam akuntansi syariah. Dan prinsip berikutnya adalah prinsip kebenaran, yaitu semua transaksi yang dialami dan dilakukan adalah pencatatan dan transaksi yang benar dan sesuai fakta apa adanya, tidak mengenal di dalam akuntansi syariah adanya rekayasa dan tidak mengenal rekayasa window dressing di dalam praktik akuntansi. Understandability, yaitu bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi syariah memiliki kelebihan, yaitu terbuka dan memiliki kemampuan lebih transparan, objektif, dan terbuka, sehingga dapat difahami dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan juga publik. Relevan, yaitu suatu akuntansi yang menekankan bahwa pada pencatatan yang relevan dengan kepentingan kepada siapapun stakeholdernya. Andal, hasil yang dapat dari akuntansi syariah cukup andal dan karena itu di dalamnya menekankan pada sistem kejujuran, kebenaran, objektivitas, serta sesuai dengan mekanisme transaksi. Baik, yang terakhir memasuki bagian kesimpulan, yaitu akuntansi merupakan ilmu yang diderivasi dari nilai-nilai normatif Al-Quran dan hadis dalam bentuk yang lebih konkret dan operasional. Sejarah ilmu akuntansi perlu diluruskan karena telah terjadi manipulasi sejarah yang dilakukan oleh Barat. Sebenarnya umat Islam telah banyak memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu akuntansi dan perkembangan ilmu bisnis. Jauh sebelum manusia mengenal ilmu akuntansi, Islam telah memperkenalkan perhitungan melalui ilustrasi pertanggungjawaban amal manusia di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Inilah hakikat dari fungsi akuntansi memperhitungkan laba dan rugi dalam aktivitas berbisnis. Demikian Allah mengilustrasikan kehidupan manusia sebagai aktivitas bisnis sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Fatir ayat 27 dan Quran Surat As-Saff ayat 10 bahwa manusia dalam kehidupan dunia ini sedang memperhitungkan laporan laba rugi, di mana laba artinya pahala yaitu sebelah debit dan rugi yang artinya dosa yaitu sebelah kredit. Ini adalah ilustrasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan di dunia ini kita harus banyak berbuat baik agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar di dunia akhirat nanti. Sebagaimana konsep dasar sosioekonomik mengindikasikan bahwa teori akuntansi tidak terbatas pada transaksi-transaksi ekonomi saja, tetapi juga mencakup seluruh transaksi sosial yang mencakup aspek sosial, mental, dan spiritual. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.